Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Kejadian yang begitu tragis dan memilukan terjadi di suatu malam di kamar 013. Dikisahkan oleh Pak Marno, penjaga hotel kelas melati di tempat tersebut. Pak Marno asik dengan rokok dan secangkir kopi di pos jaganya. Sambil nonton TV, dia pun melepas lelah malam itu. Sebentar kemudian ada sepasang muda-mudi yang ingin menginap di hotel kelas melati tersebut. Pak Marno seperti biasanya bersikap ramah kepada setiap pengunjung hotel tersebut. Muda-mudi itu pun segera mengendarai motornya ke tempat parkir. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan menuju ke tempat resepsionis. Dan di sana mereka kemudian memesan sebuah kamar. Yang kala itu semua kamar sudah penuh dan hanya tinggal kamar nomor 13 yang masih kosong. Sebut saja mereka Mawar dan Danu. Mereka berdua tampak berjalan menuju ke kamar 013 yang telah mereka pesan. Dengan bergandengan tangan, dan sekali-kali muncul tawa-tawa kecil dari bibir mereka berdua. Sebentar kemudian sampailah mereka berdua di depan pintu kamar 013 yang mereka pesan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar, mereka tanpa asing ngobrol sambil bercanda di atas kasur yang empuk, berseprekan kain putih yang terlihat bersih dan wangi. Sebentar kemudian Mawar pun bangkit dari atas kasurnya dan dia pun melangkah berjalan menuju ke kamar mandi. Ternyata Mawar kemudian melepas bajunya karena dia merasa agak kepanasan. Mungkin suasana malam itu memang agak panas. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Ternyata Mawar adalah seorang PSK yang lumayan dikenal di sekitar komplek tersebut. Malam itu ternyata Mawar lagi dibokeng oleh Danu yang baru dikenalnya saat sedang ngopi di sebuah warung. Sudah 3 kali mereka bertemu dan bermalam bersamaan. Malam itu ternyata keempat kalinya mereka menginap. Danu selalu memberikan uang yang lebih kepada Mawar setiap mereka selesai berkencan berdua. Sesaat kemudian, Mawar pun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja. Danu yang melihat tubuh Mawar langsung tertarik untuk bercinta. Kemudian terjadilah pergumulan di antara mereka berdua. Gairah yang sama-sama berkorban dan meluap-luap membuat mereka tenggelam dalam hangatnya selimut malam itu, dalam dinginnya malam itu. Setelah selesai berkencan, akhirnya mereka berdua pun terbelalak lemas di atas ranjang itu. Sejenak kemudian, mereka hanya bisa terdiam. Keringat tubuh pun bercucuran. Mawar tampak tersenyum manis kepada Danu. Danu pun membalas senyuman Mawar. Sebentar kemudian, mereka berdua terlibat lagi dalam obrolan malam itu. Namun kali ini, tampak ada yang berbeda dengan obrolan mereka berdua. Tiba-tiba saja raut wajah Danu tampak kaget. Dan ia tak menyangka dengan apa yang disampaikan oleh Mawar. Mawar pun bersikeras agar Danu mau bertanggung jawab atas anak yang ada di kandungannya. Namun rupanya Danu tak mau bertanggung jawab akan hal itu. Maka terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan tiba-tiba Danu pun gelap mata, dan tanpa sadar ia melihat sebuah pisau kecil pengupas buah yang tergeletak di atas meja di samping ranjang. Karena ia tak mau bertanggung jawab, dalam pikirannya hanya terbesit untuk melenyapkan nyawa Mawar. Tanpa ampun dan seperti kesetanan, Danu pun kemudian menikam Mawar dengan pisau tersebut. Darah segar pun keluar dari perut tubuh Mawar. Mawar pun tampak kesakitan.
Dan sesaat kemudian Danu segera membekap wajah Mawar dengan bantal. Tak ayal lagi, ia pun kehabisan nafas dan darah. Tiba-tiba Danu tersadar. Ia tak menyangka ia akan nekat berbuat itu. Rasa penyesalan pun muncul saat itu. Tapi ia juga tak mau ambil resiko. Ia pun kemudian memutar otaknya untuk menyembunyikan hal ini. Lantas terbesit di pikirannya untuk menyembunyikan mawar-mawar di dalam lemari kamar. Ia pun kemudian segera melancarkan aksinya agar tidak ketahuan. Setelah merasa aman, Danu pun segera bergemas-gemas dan meninggalkan kamar tersebut. Ia membawa semua barang Mawar, seperti HP dan juga uang dan tas Mawar. Ia tak mau meninggalkan jejaknya. Danu pun kemudian membuka pintu dan menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat-lihat situasi di luar. Di luar, tampak sepi karena malam itu ternyata sudah jam 2 malam. Penghuni kamar-kamar lainnya juga sudah pada terlelap tidur. Merasa kondisi yang aman, Danu pun kemudian keluar dari kamar tersebut dan pun segera melangkah berjalan tergesa-gesa menuju tempat parkir motornya. Ia pun segera menjalankan motornya dan segera pergi dari Hotel Melati tersebut. Pak Marno yang masih terjaga di pos jaganya melihat Danu yang keluar dengan tergesa-gesa dan agak aneh. Pak Marno hanya berpikir, mungkin tamu tersebut ingin lagi keluar untuk membeli sesuatu. Yang ia ingat adalah saat masuk laki-laki itu bersama seorang wanita muda yang Pak Marno juga tahu dia adalah Mawar. Pak Marno kembali menghisap rokoknya dan menikmati kopi malam itu yang hanya tinggal sedikit. Ia belum sadar kalau saat itu tengah terjadi pembunuhan di Hotel Kelas Melati tersebut. Pagi pun tiba. Seperti biasanya, aktivitas di hotel tersebut, aktivitas para tamu, sama masih tampak biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga sekitar pukul 9 pagi, seperti biasa ada layanan minuman teh gratis untuk setiap kamar pengunjung. Saat itu Marwan yang sedang bertugas memberikan layanan teh gratis sampai juga di kamar nomor 13. Ia kemudian mengetuk-ngetuk beberapa kali. Mas, Mbak. Namun tak ada jawaban sama sekali. Marwan kemudian memegang gagang pintu dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Marwan melihat ada keanehan di dalam kamar tersebut. Kamar tersebut terlihat kosong, namun lampu masih hidup. Sejenak kemudian, Marwan pun seperti melihat ada noda darah yang berjajaran di atas sebelah kasur. Marwan pun kemudian berlari mencari Pak Marno. Bersama dengan Pak Marno, dia pun kembali ke kamar 013. Saat pintu dibuka, Pak Marno dan Marwan kaget saat melihat kasur yang banyak terlihat noda darah yang mulai mengering. Pak Marno kemudian menelepon kepolisian, dan beberapa saat kemudian aparat kepolisian yang bertugas pun sampai juga di tempat tersebut. Mereka akhirnya menemukan mayat seorang gadis cantik yang berada di dalam lemari dengan luka tusuk di tubuhnya. Setelah kejadian pembunuhan malam itu, di kamar 013 tak ada tamu yang mau menginap di kamar tersebut. Mereka merasa takut dan tak nyaman jika harus tidur di kamar 013 yang sudah terkenal pernah terjadi pembunuhan itu. Lama-kelamaan kamar 013 semakin terlihat sepi dan angker. Dan konon katanya, banyak para tamu dan resepsionis hotel tersebut yang melihat keanehan-keanehan di kamar 013. Ada yang melihat sebuah bayangan yang berdiri di depan pintu. Ada yang melihat
Gadis cantik keluar masuk di kamar 013. Ada yang dengar suara tangisan seorang wanita yang merintih kesakitan. Tapi saat didekati, suara itu pun menghilang. Beberapa kali ada tamu yang melihat penampakan seorang wanita cantik yang tubuhnya penuh berlumuran darah. Ada juga yang sering mencium bau amis dan anyir darah di sekitar kamar 013. Sejak saat itulah kamar 013 tersebut dikenal dengan sebutan nama kamar kematian. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.